Waduh, depan kita ini ada satu unit SUV berasal dari United States. Wih, segaya bener. Waduh, depan kita ini ada satu unit SUV berasal dari United States. Wih, segaya bener, dari Amerika ya, Ford Escape 2.0. Wah, saat ini kita berada di mana nih? Di Antah Berantah. Cuacanya lumayan dingin, ya, itu pasti cluenya. Lumayan dingin dan juga di daerah ini cukup berangin. Wah, dingin dan berangin, mantap ya. Wah, ada suara-suara burung. Wah, di depan kita ini ada satu unit Ford Escape 2.0 manual. Wah, mantap ya. Udah di custom nih. Apa aja customannya? Bagaimana kita mereview spesifikasi keunggulan dari Ford Escape? Kenapa memilih Ford Escape 2.0? Kenapa tidak yang 2.3 ataupun 3.0? 3000 dan 2300. Nah, kalau kita bincang sedikit tentang Ford Escape ini, masuk ke Indonesia itu kalau nggak salah tahun 2002 ya. Dia ada tipenya yang 3000 dan 2000 ya. Mobil yang 2000 ataupun 3000 ini mirip sekali dengan Mazda Tribute ya. Mazda Tribute, kecuali yang 2.3 ya, yang SLT dia sedikit lambat keluarnya. Jadi lebih dulu ini. Ya, ini yang tahun 2003-nya nih. Escape 2.0 tahun 2003. Warnanya Army Green, warna originalnya. Nah, di sini kita lihat spionnya juga sudah dirubah ya. Ini menggunakan punyanya Fortuner, Toyota Fortuner ataupun Toyota Innova, ada mirip nih ya. Keren ya. Tapi bisa diaplikasi di ternyata di Ford Escape. Justru jadi keren, nambah keren banget gitu. Ya. Tuh, kanan kiri. Dan ini berfungsi loh. Ini berfungsi, retractable-nya juga oke, jalan. Setelah itu juga untuk mirrornya dia juga masih berfungsi. Ini sudah dipakai roof rail, sudah menggunakan roof rail. Nah, ini juga menggunakan talang air ya, sudah menggunakan talang air di 4 pintunya. Seperti itu. Ya, kalau sini tidak ada lubang kunci ya. Ini untuk yang Venomnya nih tempelan aja sih. Ini hanya tempelan. Di sini ada emblem Escape. Lampunya seperti ini, belum kristal, tapi memang cukup terang. Dan di sini sudah dilengkapi dual fog lamp ya, sudah menggunakan 2 fog lamp. Fog lampnya ada 2 kanan kiri. Dan ini juga dia menggunakan ring 16 ya. Ini juga bannya istilahnya ban pacul nih, ban MT. Dia pakai mereknya Fortium. Ukurannya ring 16 ya. Dia menggunakan ring 16. Nah, di sini jadi ground clearance-nya jadi semakin tinggi ya. Yang awalnya hanya 200 mm, 20 cm lah ya. Sekarang kemungkinan naik sekitaran antara 24 hingga 25 cm. Jadi cukup enak ya. Karena bodinya jadi semakin tinggi ya. Dan untuk melibas jalanan yang kurang baik juga, wah, ini untuk Ford Escape saya acungin jempol lah ya. Karena memang suspensinya nih nyaris mirip dengan sedan, empuk banget. Saya juga kaget menggunakan SUV ini. Saya belum pernah menggunakan SUV Ford Escape, ternyata begini suspensinya, Bung. Mantap banget. Ya.
Nah, untuk bagian tangki bensin ini ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri pengemudi. Untuk tangki bensin sendiri kapasitasnya ada 61 liter, jadi cukup besar ya untuk tangki bensin sendiri. Untuk yang tipe Escape 2.0 XLT. Nah, sini juga sudah ada apa namanya, towing bar. Nanti juga untuk Ford Escape sendiri bagian belakang dia untuk bagasinya dia ada dua nih, untuk pintu dan juga untuk gelas. Gelas ini maksudnya ini ya, kaca, bukan gelas minuman ya. Jadi tinggal pencet aja, jika buka ya. Ini ada pegasnya dua ya. Jadi sini ada apa namanya, shocknya. Yang di bagasi pun sama, ada shocknya juga. Oke. Nah, di sini ada kulit penutupnya untuk bagasi dalamnya ya. Untuk yang Ford Escape 2.0 ini tidak dilengkapi dengan sensor parking, tapi digantikan dengan, nah ini ada kamera mundur ya. Kemudian itu tambahan, fitur tambahan yang sematkan di 2.0 ini. Ini kita lihat ya, untuk kapasitas bagasi, ini untuk gelasnya, ini untuk door pintu bagasinya. Wah, ini luas sekali ya. Ini luas, kapasitas bagasinya 937 liter. Buset, gede banget tuh. 937 liter. Kalau andai kata nih bangku yang bangku tengahnya, bangku belakang ya, bangku tengah ya, karena bangku belakang tidak ada, dia hanya berkapasitas 5 penumpang. Ini kalau direbahkan itu menjadi 1835 liter. Buset, gede banget tuh. Kalau buat jalan-jalan, waduh, bisa buat tempat tidur ya. Dan sini asiknya sudah ada ini nih, penutup bagasi. Ini ada sarungnya ya, sarungnya. Dikulitkan, wah, dikulitkan, ada penutupnya lah ya, seperti itu. Oke. Ini kita lihat juga nih untuk bagian ban cadangannya. Wah, ban cadangan di bawah nih, berat banget. Ya pokoknya ada ban cadangan di sini lah ya. Di ban cadangannya, tools-toolsnya juga di sini. Ini cukup luas ya. Nah, di sini juga ada lampu belakang itu. Ini untuk lampu bagasi ya. Selain lampu yang bagian tengah gitu ya. Oke, gitu. Dan juga nih untuk ke seluruh bangku dia sudah dilengkapi dengan seat belt dan double airbag, ABS, EBD, brake assist, cukup lengkap ya di kendaraan ini. Nah, ini yang uniknya. Jadi selain dari bagasinya bisa dibuka ya, dia juga bisa terpisah kacanya yang dibuka. Oke, mantap ya. Ini lampu belakangnya, ini lampu remnya, ini lampu sennya, ini lampu mundur kanan kiri. Ini juga ada lampu tambahan ya, seperti itu. Nah, kebetulan juga mobil ini exhaustnya sudah di custom ya, menjadi double exhaust. Suaranya bukan main ini mobil. Untuk bagian dalamnya juga cukup bersih ya. Mobil ini 2-wheel drive 4x2 ya, 4x2 tapi dengan torsi yang cukup mumpuni. Jadi mobil ini masih bisa digunakan di daerah yang terjal, jalur yang kurang baik, ataupun rada sedikit menanjak. Waduh, ini jagonya nih. Soalnya saya udah buktikan sendiri mobil ini. Saya ajak ke jalan yang sedikit curam, enak banget torsinya, naik turunnya enak, oke, suspensinya mantap banget, dan juga tinggi sekali dia. Bodinya sudah cukup tinggi ya. Di sini juga ada mud flapnya, masih ada, misalnya rata-rata yang ini sudah hilang ya. Kalau ini untuk fungsi semuanya masih fungsi normal, masih oke. Dan ini juga front wheel drive ya. Ini juga sudah ada ABS ya, sudah ABS di keempat rodanya. Ini front wheel drive ya, jangan salah ya. Ini untuk mobil Ford Escape ini dia
penggerak roda depan. Nah, ini kita coba lihat bagian dalamnya ya. Wah, ini lapang sekali nih. Ciri khas dari mobil Amerika. Legroomnya bukan main. Ini jalan-jalannya deh, karena legroomnya cukup luas. Juga sudah ada airbag ya. Ini untuk kompartemen tambahan. Dan sini untuk chargingnya ya. Itu ini juga kanan kiri ada ruang AC depan. AC ini juga sangat dingin, menurut saya sangat dingin. Jadi bagian belakang pun meskipun siang hari tetap terjaga ya. Juga ada untuk baju nih. Ini ada kaca kanan kiri. Kalau yang ngaca nih bisa ke kanan ataupun ke kiri. Ini juga masih lengkap semua nih mobil. Memang mobil ini cukup rawat ya, kondisinya sangat rawat dan tidak ada yang cacat. Biasanya sih ya itu tadi, kalau banyak yang kurang rapi, kotor. Ini bersih sekali bagian dalam, luar dalam bersih, sangat bersih dan wangi. Dan juga ini joknya sebenarnya bludru ya, jok aslinya apa ya, kain ya, bludru apa ya. Nah, ini udah dirubah, di custom. Wah, ini mantep banget nih, kencang banget nih, pakai MBTEC asli ori seperti itu. Jadi memang ini mobilnya sudah banyak aksesoris yang disematkan sini, termasuk ada strobo, ada ini apa ya namanya, multi player. Sound systemnya juga cukup mumpuni, jadi cukup asik juga untuk dibawa ajak jalan-jalan. Oke, kita coba cek engine-nya. Untuk bukan mesinnya di sini ya, untuk ringan. Nah, ini mesin dari Ford Escape 2.0, mirip ya dengan Mazda Tribute yang 2000 cc. Untuk akselerasinya 0 sampai 100 dia bisa 12,9 detik. Jadi cukup bagus banget ya. 0 sampai 402 sekitar 19 detik, 19 sampai dengan 20 detik. Untuk pengereman, nah ini pengeremannya mantap nih, karena dia ada brake assist, ada ABS. Dia hanya butuh 100 km. 0 sampai dengan 100 itu hanya 49 meter ya. Dan juga konsumsi BBM-nya nih lumayan irit ya, 1:10 untuk kombinasinya. Untuk keluar kota 1:12 ya, karena memang ini cc-nya cukup kecil ya. Dengan mesin Zetec 14 cc 1989, jadi cukup mantap nih. Tenaga maksimumnya 129 dk di 5400 rpm dengan torsi maksimum 183 Nm 4500 rpm. Jadi saya rasa mobil ini cukup mumpuni ya, dan juga terlihat sangat simpel ya. Untuk bagian-bagian kompartemennya juga cukup bersih kompartemennya, dan tidak ada yang bocor, yang pasti dia bocor baik radiatornya ataupun dari rembes mesin. Nah, ini yang saya suka dari Ford Escape ya, dia bagian legroom di bagian belakang sangat lega sekali ya. Tinggi saya 180 cm. Ini pun masih ada ruang sekitar 3 jari lah. Sangat lega ya. Mantap ya. Ini juga bangkunya bisa dinaik turunkan ya. Ada adjustable untuk bangku belakang, bangku depan bersama. Untuk lampu-lampunya masih normal semua, berfungsi dengan baik. Dan di bagian dashboard indikatornya ini tidak ada yang muncul yang aneh-aneh ya, dicek engine lah atau apa, biasanya nyala, tidak ada. Jadi semuanya normal dan bersih normal. Jadi mobil yang saya review kali ini Ford Escape yang mantep. Patah di sini sebelah kanan paling pojok ini untuk fuel bensin ya, takaran bensinnya.
Ini mobil paling lengkap kalau menurut saya ya, karena memang di sini ada pengaturannya juga. Jadi untuk AC-nya 1 2 3 4 ya, jadi bukan 1 2 3. Setelah itu juga di sini untuk lighter, untuk perokok, tapi tidak boleh perokok ya. Ini untuk pemanas kaca belakang. Nah kebetulan, ini white nih. Saya menggunakan ini untuk touchscreen-nya saya rubah menjadi besar sekali nih. Ini juga bagus sekali, ini bisa kita browsing ya, browsing internet melalui layar multifungsi ini ya. Setelah itu di bawah ini kita bisa lihat, ini juga ada ini untuk apa ya? Ini untuk charger nih, charger handphone. Di sini juga double airbag nih. Ya kanan kiri ada, kanannya di sini. Di setirnya dia ada airbag, di dashboard juga ada airbag, dan di sini kalau kita lihat dalamnya ini ada kayak fasilitas untuk ini ya, charging. Nah ini juga sudah ada kamera, rear kameranya sudah ada. Kalau kita pencet ini akan terlihat bagian kamera belakang. Keren ya. Oke, sebelumnya saya mau nyalakan dulu ya engine-nya ya. Ini masih menggunakan kunci ya. Bisa kita lihat kuncinya. Jadi itu. Nyalakan ya. Ini ada gambar apa namanya, seat belt ya. Jadi tanpa menggunakan seat belt ini akan terus menyala. Oke. Dan ini untuk entertainmentnya ini cukup lengkap ya. Saya menggunakan white touchscreen, premium sound. Kita coba nyalakan AC-nya ya. Dan ini AC-nya juga sangat dingin. Nah ini kelebihan dari Ford Escape 2.0. Yang saya suka dari 2.0 ini memang saya penyuka mobil manual ya kebetulan. Mobil ini manual dan manualnya enak banget. Manualnya enak banget, apa namanya, dari gigi 1, 2, 3 rasionya cukup panjang ya. Setelah itu juga apa, untuk perpindahan dari gigi 2 ke gigi 3 ataupun dari gigi 2 ke gigi 1 itu pun kayak ada jeda gitu ya, ada naik gitu RPM-nya, turun lagi perlahan. Itu untuk memudahkan kita mentransfer gigi 1, gigi 2, gigi 3 dan seterusnya, atau sebaliknya. Seperti itu nilai plusnya dari Ford Escape. Jadi saat kita berpenumpang lebih dari 3 orang atau 4-5 orang, tarikannya masih tetap enak, stabil. Seperti itu. Saya menggunakan mobil ini beberapa waktu lalu ke daerah Puncak ya. Memang ini juga zaman pandemi ini rada hati-hati nih. Ya, kalau nggak bawa surat antigen nanti akan dipulangkan ke daerah asal. Seperti itu. Nah ini yang tadi saya ceritakan. Di sini ada retractable-nya. Ya, seperti itu ya. Kanan kiri juga bisa deh ya. Seperti itu. Setelah itu di sini ada pengaturan untuk mirror. Ya, jadi ini tinggal tekan, diputar aja ke atas bawah. Ini untuk fog lamp. Jadi nyalakan seperti ini, 1, 2. Ini pencet fog lamp. Nah ini udah nyala nih. Kalau dimatikan pencet lagi. Seperti itu ya. Oke. Karena siang hari kita matikan aja lampunya. Ini untuk pengaturan wiper belakang dan wiper yang di bagian depan sana. Oke. Ini untuk klaksonnya. Kebetulan klaksonnya ini sudah saya ganti ya, dengan yang bersuara lebih baik, tidak menyebutkan merek. Nah di sini juga ada triple nih untuk naruh apa, botol ya, botol minuman 1, 2, 3 ya di konsol box tengahnya. Ini banyak sekali dia kompartemennya seperti ini. Dan asiknya lagi kalau kita menggunakan Ford Escape, dia legroomnya sangat lega sekali karena memang ini mobil ini ya rancangan dari Amerika, Ford ya.
Jadi memang orang luar sana itu memang menggunakan mobil ini, dan ya berpostur ya yang pasti jauh lebih tinggi ya, jauh lebih besar seperti itu. Jadi dipergunakan untuk orang-orang yang besar. Namun untuk kendaraannya sendiri ini tidak tergolong terlalu besar ya, untuk panjang mobilnya sendiri ya. Oke guys, kita coba nyalakan guys. Wah, enak guys. Wah, normal semua ya. Sini normal semua. Dan sini juga kita bisa menggunakan internet ya. Ini ada internetnya, ada YouTube segala macam. Juga ada Bluetooth-nya. Nah, kita cobain ya. Dan berikutnya di sini ada untuk pengaturan. Nah, ini untuk lock juga. Ini buka pintu, tutup pintu ya. Jadi kanan kiri ada di sini. Di sini juga ada. Ya, setelah itu juga ini mobilnya sudah retractable spionnya ya. Jadi saat kita pencet ini, kalau kita lihat di bagian kabin Ford Escape, ini memang mengesankan mobil ini adalah mobil SUV ya. Dari bangku belakang yang cukup tegak, tapi ini bangku belakang ini bisa direbahkan dia hingga ke belakang seperti itu. Dan di bagian belakang itu ada tutupnya dia untuk tutup bagasinya ya. Nah, ini mantap ya. Di sini kita bisa menggunakan Bluetooth juga untuk radio. Tinggal klik aja. Ini untuk musiknya, untuk turunnya. Tapi itu memang seperti itu tuh spesifikasi dari engine-nya dan kepindahan transmisinya si Ford Escape ini sendiri. Nah, ini menanjak ya, enak sekali ya. Ini posisi menanjak. Enak ya. Nggak ada gejala apa istilahnya ngeden ngeden berat tarikannya atau apa, ini cukup ringan. Mantap lah pokoknya mobil ini ya, bisa hidup di dua alam nih untuk Ford Escape. Nah, untuk ketersediaan dari spare partnya sendiri, dari yang fast moving sampai yang slow moving cukup banyak, dan tidak usah diragukan, bisa beli secara online ataupun langsung ke nyari di penjualan spare part. Nah, ini saya mau mutar di radius pendek. Berapa kali kita harus putar ya, cukup sekali aja. Ternyata mantap ya, sekali kita putar, yang kedua langsung. Nah, dia langsung mutar ya, mantap ya. Oke ya, mobil ini ya, ground clearance-nya tinggi. Selain itu juga penampilannya mewah untuk kelas 50 jutaan. Ini Ford Escape ini sendiri dia punya pesaing yang pasti ya cukup ketat ya, rivalnya dengan X-Trail 2.0 ataupun Escudo dan juga CR-V. Tapi kalau saya memilih Ford Escape, kenapa? Apa yang saya pilih? Yang pertama dari sektor kaki ya. Kaki mobil ini cukup rigid, cukup bukan rigid ya namanya, tough, tangguh seperti itu. Mobilnya juga cukup irit untuk kelas 2000 cc mobil Amerika, yang konon katanya wah rada boros lah apa lah. Ternyata itu asumsi saja, sebelum mencobanya tidak akan pernah tahu. Setelah itu juga mobil ini cukup mewah, tampilannya juga everlasting ya. Karena mobil ini kalau mau saya murni mobil ini SUV tampilannya, karena memang bagiannya belakang kotak, depannya juga sedikit kotak ya. Lebih mirip mobil Amerika SUV yang lainnya yang lebih besar.
DP oke lah ya. Oke. Makasih ya, mantap ya.